Oke, untuk praktikum yang pertama kita akan memasuki untuk praktikum using data source to populate control with data reader. Seperti biasa kita buka Visual Studio dengan project yang tadi sudah kita buat. Kemudian kita tambahkan ASP.NET folder dengan namanya app_data, di mana di sini kita akan memasukkan database AdventureWorks, ya. Database AdventureWorks ini yang kita gunakan adalah AdventureWorks 2012. Kemudian arahkan add, kemudian existing item, ya, klik kanan di AppData, kemudian arahkan ke AdventureWorks 2012. Kita tunggu, maka seharusnya nanti database AdventureWorks 2012 ini masuk ke dalam folder ASP untuk app_data. Oke, kita lihat bahwa file MDF untuk AdventureWorks 2012 sudah masuk. Kemudian selanjutnya kita buat webform baru. Kita buat webform baru, beri nama data binding with DB, ya, data binding with database. Kemudian klik OK. Oke, jika sudah, kemudian kita tambahkan listbox. Sebelum kita menambahkan listbox, kita tambahkan SQL data source. Cari pada toolbox, ada controls atau toolbox dengan nama SQL data source. Ini kita tambahkan ke dalam form, ya. Kemudian kita configure data source-nya, ya. Kemudian oke. Oke, jika sudah, maka kita lanjutkan pada SQL data source, kemudian kita configure. Kemudian pada combo box akan muncul database SQL server yang sudah kita masukkan. Tadi kita masukkan adalah AdventureWorks 2012 _data.mdf. Kemudian selanjutnya kita tekan tombol next, kemudian biarkan saja untuk penamaan connectionnya dengan nama connection string. Kemudian kita tekan tombol next. Kemudian kita tunggu hingga muncul seperti ini. Oke, pada option di configure the select statement ini ada dua pilihan. Yang pertama, specify columns from a table or view, namun kita gunakan yang specify a custom SQL statement or store procedure. Ini kita pilih, artinya kita membuat query sendiri. Kemudian tekan tombol next, kemudian masuk kepada tombol query builder. Oke, kemudian setelah muncul tabel-tabel yang ada pada database AdventureWorks, itu kita pilih table address, kemudian tekan tombol add. Oke, kemudian close. Kita tampilkan semuanya. Namun kita custom di sini, kita hanya tampilkan 20 saja agar tidak memberatkan pada saat penampilan. Top 20. Kemudian kita coba
execute query. Oke, jika kita perhatikan maka akan muncul 20 record untuk tabel dari address. Kita tekan tombol OK, kemudian kita next. Kemudian untuk lebih memastikan kita coba untuk test query lagi. Oke, jika sudah kita tekan tombol finish. Oke, selanjutnya kita tambahkan controls ke dalam form dengan menambahkan list box. Kita masukkan list box ke dalam form. Kemudian pada pilihan enable auto crossback ini kita checklist. Oke, kemudian pada masuk ke code-nya, pada saat page load tambahkan code berikut. Jadi pada code ini menjelaskan untuk listbox 1 ini mengambil data source ini dari SQL data source 1. Kemudian data text field ini akan menampilkan address ID. Address ID ini akan dimunculkan ke dalam item-item pada listbox 1. Kemudian data value field ini kita akan coba dengan menambahkan label. Kita tambahkan label di bawah dari listbox. Kita tambahkan label. Kita kosongkan. Kemudian kita double klik pada listbox. Kemudian ketikkan code berikut. Kemudian tidak lupa pula kita tambahkan radio button list di bawah label. Kemudian pilih enable auto postback. Kemudian choose data source. Untuk data source kita ambil dari SQL data source. Kemudian biarkan sama yang untuk data fieldnya ambil dari address ID. Kemudian untuk value-nya ambil dari address line pertama. Kemudian double klik pada radio button. So, jika tidak muncul, kita masuk ke properties, kemudian pilih events. Kemudian pada selected index change double klik. Kemudian lakukan hal yang sama pada radio button list selected index change. Oke, jika sudah coba kita jalankan.
maka seharusnya ketika di load pertama kali, listbox akan berisi address ID yang berasal dari tabel address. Kemudian ketika kita pilih address ID, maka akan memberikan nilai value kepada label, yaitu dengan nilainya berupa address line 1. Dapat kita lihat hasilnya akan tampak seperti berikut. Ketika kita klik list box, maka label akan mengisikan value-nya, karena tadi value-nya kita set kepada address line. Maka ketika saya pilih nomor 1, address line-nya adalah 1970 Napa City. Kemudian 3, ini juga akan berubah. Begitu juga halnya ketika kita memilih pada radio button, akan berubah. Oke, ini fungsi dari value dan teksnya. Jadi kita bisa masukkan teksnya ke dalam item, baik itu list box ataupun radio button list. Kemudian value, ini merupakan nilai yang ada di belakang dari nilai teks yang ada atau yang dimasukkan ke dalam list. Oke, kemudian kita lanjutkan materi praktikum berikutnya. Kita akan mencoba untuk menggunakan data grid view ke dalam web form. Untuk itu kita buat web form baru ke dalam project dengan nama use data grid. Use grid view. Kemudian tekan tombol OK. Kemudian pada desain kita tambahkan grid view pada toolbox. Pada bagian data ini ada grid view, kemudian masukkan grid view ke dalam form. Oke, kemudian pada pilihan data source ini kita pilih new data source, kemudian pilih SQL database, maka secara otomatis dia akan menuliskan SQL data source 1 untuk penamaan ID dari SQL data source. Kemudian kita tekan tombol OK. Kemudian pada pilihan ini biarkan kita pilih connection string. Kita gunakan connection string, di mana connection string ini mengambil dari SQL data source sebelumnya yang pada data binding with database. Kemudian kita tekan tombol next. Oke, kemudian kita seperti biasa kita pilih specify a custom SQL statement or store procedure. Kemudian tekan tombol next. Kemudian kita buat query builder. Kita tambahkan tabel address. Kemudian kita close. Kemudian kita pilih all columns. Namun kita hanya tampilkan sama seperti pada web form sebelumnya, top 20. Kemudian kita tekan tombol OK. Kemudian kita next. Kemudian kita test query. Oke, query-nya muncul, berhasil sebanyak 20 record. Oke, kemudian kita tekan tombol finish. Oke, dengan begini secara otomatis ketika kita menjalankan, kita debug, maka grid view ini akan memunculkan data address yang ada pada tabel address. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk menambahkan paging. Artinya nanti akan ada page, ada page per page.
kita bisa memilih ya pagingnya, kemudian kita pilih enable sorting ya, sehingga setiap kolom ini bisa dilakukan sorting ya. Ini untuk pagingnya, terdiri dari 2 ya. Kemudian jika sudah selesai, kita coba jalankan. Oke, maka akan terlihat hasilnya seperti berikut ya. Address ID, address line hingga modified date. Di sini muncul paging. Kita akan kita lihat, kita browse untuk page yang kedua. Ini akan muncul nomor 11 sampai nomor 20. Kemudian kita tadi sudah mengaktifkan sorting, maka ketika kita menekan kolom address, bukan kolom address, sorry, header dari suatu kolom, maka ini otomatis akan melakukan sorting. Oke. Kemudian dengan data grid ini kita bisa berikan warna-warna ke dalam grid view ini. Misal ada alternating row style di sini, kita mau tambahkan untuk warnanya, mungkin bisa kalian pilih masing-masing ya. Kemudian border colornya, misal saya pilih warna kuning atau kurang jelas ya, kita pilih warna agak sedikit gelap. Kemudian border style kita bisa setting ya. Kita setting macam-macam. For color kita mau setting kalau tidak usah, kita balikan aja ke warna hitam ya. Color kalau kita mau setting ya, kita bisa atur sesuai keinginan kita. Oke, seperti ini. Atau kita bisa menggunakan template yang sudah ada dengan memilih auto format. Di sini ada banyak pilihan. Ya. Contoh di sini saya menggunakan slate. Tombol OK. Kemudian saya jalankan. Oke, maka hasilnya akan terlihat lebih rapi dan lebih colorful dibandingkan sebelumnya. Oke, itu materi kita yang kedua atau yang ketiga untuk praktikum. Kemudian selanjutnya kita masuk pada form view, tetap menggunakan web form yang sama. Kita langsung saja tambahkan
ya, kita tambahkan form view ke dalam web form. Form view ini biasanya digunakan untuk menampilkan hasil per satu baris. Jika pada grid view ini kita bisa melihat banyak baris, ya, bisa menampilkan banyak record, ya. Kalau untuk form view ini khusus digunakan hanya untuk melihat satu baris saja, hanya menampilkan satu baris saja. Oke, kemudian kita lanjutkan, kita pilih choose data source, kemudian kita pilih saja new data source, kemudian gunakan SQL database, kemudian SQL data source 2, kemudian kita pilih connection stringnya dengan nama connection string, kemudian next. Seperti biasa, hal yang sama kita lakukan. Kemudian query builder, oke, tambahkan tabel, close, select all column, kemudian tampilkan cukup 20 saja. Kita tes query, oke, muncul, tekan tombol finish. Kemudian untuk menampilkan page per page, kita checklist enable paging. Oke, jika sudah, kita coba jalankan. Oke, maka akan terlihat di sini dengan kita menggunakan form view ini hanya menampilkan satu baris saja, ya. Kemudian kita pilih pagingnya, kita mau mengarah ke page 3 atau page berikutnya, kita bisa lakukan. Namun yang muncul tetap hanya satu baris record saja, berbeda dengan grid view. Oke, itu untuk form view. Oke, selanjutnya kita beralih pada penggunaan details view. Kita menggunakan web form yang sama, kemudian kita tambahkan kontrol details view. Details view ini agak mirip dengan form view, bedanya untuk details view dia secara tampilan lebih tabular, dengan memberikan garis-garis, jadi terlihat lebih rapi antara dibandingkan dengan form view. Kemudian kita lanjutkan dengan men-setting data source-nya. Kita gunakan saja data source yang sudah ada. Kemudian kita set enable paging. Kemudian kita set auto formatnya. Kita gunakan contoh di sini slate. Kemudian kita oke, kemudian edit fields. Kemudian pada pilihan auto generate field kita cek. Jika sudah, kita tekan tombol OK. Oke, di sini akan muncul hasilnya seperti berikut, ya. Kemudian jika sudah, bisa kita jalankan. Oke, selanjutnya kita masih pada form yang sama. Kita tambahkan kontrol detail list, ya, kita tambahkan kontrol data list, masukkan ke dalam form. Kemudian seperti biasa setting data source-nya, kita gunakan saja SQL data source 1. Kemudian pada property builder, klik property builder, pastikan bahwa show header dan show footernya ini di checklist. Ini berguna untuk menampilkan header dan footernya. Kemudian
pilih auto format, kita contoh gunakan slate. Kemudian pada bagian properties ya, kita berikan caption dengan nama .NET References and Titles. Oke, jika sudah, maka kita bisa jalankan. Kita akan lihat perbedaannya antara keempat controls yang sudah kita tambahkan ke dalam web form. Diawali dari penggunaan grid view, kemudian form view, kemudian detail view, kemudian detail list. Kita akan lihat satu persatu perbedaannya ya. Jadi untuk grid view dia memunculkan keseluruhan dari isi tabel, namun hanya pada form view itu hanya menampilkan satu record saja. Begitu juga pada details view, dan untuk detail list dia akan memunculkan keseluruhan ya, namun dia akan memanjang ke bawah. Oke. Ini hasil praktikum kita ya untuk materi yang kelima. Oke, untuk materi praktikum terakhir kita akan mencoba menggunakan link language integrated query, di mana pada link ini kita bisa membuat atau mempersingkat menjadikan data source pada grid itu dengan memanfaatkan teknologi language integrated query. Link sebenarnya bukan replace teknologi yang sebelumnya, namun ini lebih kita katakan sebagai melengkapi dari teknologi sebelumnya. Dengan kita menggunakan link, kita dapat dengan mudah menjadikan atau membuat suatu data source yang diambil dari suatu list. Contohnya nanti kita akan lihat penggunaannya pada contoh kelas teknologi deskriptor yang dijadikan sebagai list, kemudian dijadikan sebagai patokan untuk penggunaan penerapan dari language integrated query. Oke, kita mulai. Kita tambahkan satu web form baru ke dalam project, beri nama web form tersebut dengan data grid view with link. Oke, jika sudah, tunggu. Oke, kemudian setelah itu tambahkan grid view ke dalam web formnya. Oke, tidak ada yang mesti kita ubah. Kemudian kita langsung masuk ke dalam form loadnya. Kita langsung masuk ke dalam form load. Di form load ini kita mulai untuk memasukkan coding untuk linknya. Namun sebelum kita memanfaatkan link, kita mesti memastikan dulu bahwa namespace link ini harus sudah masuk ya ke dalam file C#-nya. Oke, kita mulai ketikkan codingnya. Selanjutnya kita buat variabel untuk menampung dari list.
jika sudah kita ketikkan ini, coba kita jalankan. Oke, sorry ada masalah. Oke, ada masalah. Jadi harusnya setelah from ini merupakan variabel yang kita buat, ya, variabel yang kita buat tidak menyamai dengan nama kelas list yang pada contoh praktikum ini kita menamakannya adalah teknologi deskriptor. Maka di sini untuk menerapkan link, ya, yang pertama kita panggil data source-nya, kemudian from, kemudian ini merupakan variabel collection-nya, variabel collection baru yang kita buat, di mana teknologi deskriptor ini akan diisi dari tag list, ya, diisi dari tag list. Kemudian ini akan mengambil atau memfilter teknologi name yang berisikan tulisan .NET, kemudian diorder berdasarkan panjang dari nama teknologi, kemudian baru setelah itu dimunculkan atau diselect atau ditampilkan, ya, dengan menggantinya menjadi uppercase semua. Baru setelah itu dilakukan binding. Jika kita tampilkan hasilnya seperti ini, ya, akan muncul segala teknologi yang memiliki tulisan .NET. Ini akan muncul semua. Jika pada sebelumnya kita hanya menampilkan field teknologi name-nya saja, menampilkan namanya saja yang dimasukkan ke dalam preview, kita dapat dengan mudah men-setting untuk menampilkan semuanya, ya, dengan teknologi link yang digunakan. Kita cukup menghapus bagian ini, ya. Jadi hanya select teknologi deskriptor, berarti ini akan menampilkan seluruh field yang ada pada collection, di mana collection teknologi deskriptor ini dimuat atau diisi dari tag list yang sudah kita deklarasikan pada bagian yang atas. Maka ketika kita jalankan kembali, yang sebelumnya grid view itu hanya menampilkan teknologi name, karena kita tidak memfilter atau membatasi data yang ditampilkan, maka semua akan muncul. Karena pada class collection itu kita hanya menampilkan dua saja, yakni teknologi name dan description-nya, maka yang muncul di sini hanya dua. Oke, jadi sampai sini materi kita untuk pertemuan ke-6 ini. Begitu juga untuk UTS, ya. Untuk UTS nanti materi akan sampai pertemuan ini, ya, untuk penggunaan dari data bounds control, ya, termasuk dengan penggunaan link yang diintegrasikan pada grid view. Oke, setelah kalian melihat video ini, maka pada bagian akhir
ada kuis yang mesti kalian kerjakan sebagai tanda bahwa kalian menonton dari video ini. Oke, silahkan dikerjakan seperti biasa. Kerjakan pada Word, kemudian kirim ke email saya, ya, kampusassignment@gmail.com. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya.